Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Sistem Informasi B tahun 2022. Di sini akan mempresentasikan perancangan aplikasi kami yang bernama Citren, yaitu ini adalah aplikasi pemesanan tiket kereta api. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Jeva Laurencia Nebaho, dengan NIM 2205121472. Dengan saya Fabian Kanindra Putra Santoso dengan NIM 2205121463. Saya Gracia Kusumawardani dengan NIM 2205121456. Baik, kita masuk ke latar belakang. Latar belakang aplikasi ini dibuat, yaitu industri perjalanan kereta api menghadapi masalah dalam pemesanan tiket yang tradisional. Ini mencakup antrean panjang di stasiun dan potensi kesalahan reservasi. Aplikasi pemesanan tiket ini hadir sebagai solusi modern untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kenyamanan. Pelanggan dapat mencari jadwal, memesan tiket, dan membayar dengan cepat melalui perangkat mereka sendiri. Ini dapat mengurangi waktu tunggu, menghindari kesalahan, dan memperbaiki pengalaman perjalanan. Next. Selanjutnya ada tujuan dari aplikasi pemesanan tiket kereta api ini, yaitu untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisiensi dalam industri perjalanan kereta api yang kompetitif. Ini mencakup perbaikan proses pemesanan, penghindari kesalahan reservasi, kenyamanan pelanggan, dan keamanan transaksi online. Di sini ada pengguna target, yaitu yang pertama pengguna umum. Ini adalah orang-orang yang ingin mencari informasi tentang jadwal kereta api, harga tiket, atau melihat ketersediaan tempat duduk, juga dapat memesan tiket pada aplikasi ini. Yang selanjutnya ada administrator yang menjadi pengelola stasiun, yaitu pihak yang bertanggung jawab dan memantau kinerja operasional juga, dan dapat menggunakan aplikasi ini untuk melacak pemesanan dan ketersediaan tiket. Selanjutnya ada fungsionalitas aplikasi. Aplikasi ini dirancang memiliki sejumlah fungsionalitas yang dapat membantu memberikan dampak positif di masyarakat. Yang pertama ada efektivitas pemesanan tiket. Dengan adanya aplikasi ini, masyarakat akan terbantu dengan adanya jadwal dari setiap kereta api sehingga dapat memantau dan memilih jadwal kereta api yang sesuai dengan yang diinginkan tanpa harus datang terlebih dahulu ke stasiun. Yang kedua ada keamanan data user. Data-data yang dimasukkan ke dalam sistem database akan mendapatkan jaminan keamanan karena sudah sewajarnya bagi para konsumen mendapatkan hal tersebut. Yang ketiga ada kesesuaian jadwal tiba dan keberangkatan. Kereta api yang terjadwal akan berangkat mengikuti jadwal yang tertera pada sistem, sehingga estimasi waktu tiba dan keberangkatan dapat diketahui. Selanjutnya ada implementasi teknik analisis kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama ada teknik analisis kebutuhan dengan kuesioner, yaitu perancangan teknik analisis kebutuhan ini dapat membantu untuk memahami dan mengumpulkan informasi yang diperlukan dan untuk mengembangkan aplikasi tersebut. Nah, berikut ini adalah skenario simulasi perancangan teknik kebutuhan dengan survei kuesioner. Yang pertama, menentukan tujuan dan sasaran survei. Sebelum memulai survei, mengidentifikasi tujuan dan sasaran dengan jelas, seperti yang diinginkan atau dipelajari dari pemangku kepentingan dalam aplikasi Citren. Yang pertama adalah memahami tingkat kebutuhan masyarakat tentang pemesanan tiket. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi pengguna terkait aplikasi Citren. Lalu yang kedua ada mengembangkan
pertanyaan survei, yaitu membuat daftar pertanyaan yang akan disertakan dalam kuesioner. Pertanyaan-pertanyaan tersebut bertujuan seperti pertanyaan tersebut akan disampaikan dengan relevan untuk menanyakan seperti apakah Anda pernah bepergian menggunakan kereta api. Yang kedua, apakah Anda memiliki pandangan tentang aplikasi pemasaran tiket online. Dan ini mencakup beberapa aspek seperti demografi responden seperti usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan. Lalu yang kedua, pengalaman pengguna dengan aplikasi yang serupa, kemudian fitur-fitur yang diharapkan dari aplikasi, kemudian preferensi dalam hal antarmuka pengguna, bahasa, dan gaya visual, dan tingkat kenyamanan dalam berinteraksi dengan aplikasi. Lalu yang ketiga ada merancang survei kuesioner. Dengan tampilan yang bersih dan mudah dibaca, akan memastikan urutan pertanyaan logis dan teratur. Kemudian akan memberikan instruksi yang jelas pada responden tentang bagaimana mengisi kuesioner. Lalu yang keempat ada uji coba kuesioner, yaitu dengan sejumlah kecil responden terlebih dahulu, jadi membantu untuk mengidentifikasi masalah atau ambiguitas dalam kuesioner dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Kemudian ada pelaksanaan kuesioner. Yang keempat, mohon maaf. Yang keempat, uji coba kuesioner. Yaitu menjelaskan masalah dan ambiguitas dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Selanjutnya yang kelima ada pelaksanaan survei. Survei ini dilakukan secara online atau offline tergantung pada preferensi dan ketersediaan target responden. Jika dilakukan secara online, dapat dilakukan melalui platform survei online, yaitu Google Form. Responden diharapkan memberikan tanggapan mereka sesuai dengan pengalaman dan pandangan mereka. Selanjutnya yang keenam ada analisis data, yaitu untuk membantu menganalisis hasilnya. Kemudian diidentifikasi tren, pola, dan temuan utama yang muncul dari data survei. Lalu yang ketujuh ada interpretasi dan pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil analisis, data diinterpretasikan dan informasi tersebut digunakan untuk mengidentifikasikan kebutuhan pengguna dan mengembangkan rencana lebih lanjut untuk aplikasi si tren. Lalu yang terakhir yaitu pengembangan aplikasi. Setelah semua keputusan diambil, tim akan memulai mengembangkan aplikasi sesuai dengan kebutuhan dan preferensi yang diidentifikasi dalam survei kuesioner. Selanjutnya ada teknik analisis kebutuhan dengan wawancara. Yang pertama yaitu mempersiapkan wawancara dengan menentukan tujuan wawancara, memilih responden, dan merancang panduan wawancara. Selanjutnya ada analisis data, yaitu transkripsi wawancara seperti transkripsi rekaman atau catatan wawancara, kemudian identifikasi pola untuk mengidentifikasi tren dan temuan yang muncul dari wawancara. Selanjutnya, interpretasi dan pengambilan keputusan. Untuk memahami kebutuhan pengguna dengan lebih baik, sehingga dapat mengidentifikasikan fitur-fitur utama yang diinginkan oleh pengguna. Selanjutnya juga, berdasarkan hasil dari temuan dari keputusan tersebut, ini akan mendapatkan fitur-fitur yang harus disertakan, kemudian desain antarmuka yang sesuai dan pendekatan pemasaran. Dan yang terakhir yaitu pengembangan aplikasi, yaitu tim pengembang mulai memperhatikan hasil dan wawancara sebagai panduan utama, kemudian aplikasi diuji oleh pengguna dan memastikan bahwa itu memenuhi kebutuhan dan harapan yang telah diidentifikasikan. Selanjutnya yaitu teknik analisis kebutuhan dengan observasi. Yang pertama, mengidentifikasikan tujuan aplikasi inner care, seperti membantu mengelola stres, meningkatkan kesejahteraan mental, atau memberikan panduan
meditasi. Yang kedua, mengidentifikasi kelompok sasaran, seperti siapa yang akan menjadi pengguna utama dari aplikasi si tren ini. Kemudian yang ketiga, melakukan observasi, seperti observasi partisipatif, yaitu dapat bergabung dengan kelompok sasaran atau individu yang relevan dan ikut serta dalam aktivitas yang berhubungan dengan kesehatan mental seperti meditasi, yoga, dan terapi. Yang kedua ada observasi dan partisipasi. Ini dapat mengamati pengguna dari jarak jauh, misalnya melalui survei online atau melalui platform media sosial yang relevan. Ketiga ada wawancara. Dapat berguna untuk memahami masalah dan kebutuhan mereka secara lebih mendalam. Yang ketiga ada analisis data observasi. Ini untuk mengumpulkan identifikasi pola, masalah, dan kebutuhan yang muncul selama observasi. Kemudian yang keempat, membuat dokumen analisis kebutuhan. Berdasarkan hasil observasi dan analisis data, kemudian dibuatlah dokumen yang merangkum kebutuhan pengguna untuk aplikasi si tren ini. Dokumen ini bisa mencakup seperti deskripsi pengguna, tujuan aplikasi, dan fitur-fitur yang diperlukan, dan keunggulan aplikasi. Dan yang terakhir, validasi dengan pengguna. Sebelum memulai pengembangan aplikasi, validasikanlah hasil analisis kebutuhan dengan pengguna potensial. Jadi dapat melakukan wawancara tambahan atau uji coba prototipe sederhana untuk memastikan bahwa aplikasi yang akan dibangunkan benar-benar sesuai dan memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan atau pengguna. Next. Selanjutnya yaitu Agile Development. Agile Development atau pengembangan agile adalah pendekatan dalam dunia pengembang perangkat lunak yang bertujuan untuk menghasilkan perangkat lunak yang lebih adaptif, kolaboratif, dan responsif terhadap perubahan. Pengembangan Agile Development ini merupakan kontras dengan model pengembangan tradisional yang lebih berorientasi pada rencana dan dokumentasi yang lengkap sebelum menghasilkan produk akhir. Agile Development menekankan kerja kolaboratif, komunikasi terbuka, dan pengembangan perangkat lunak bertahap. Nah, implementasi dari Agile Development ini dilakukan berupa sprint dengan menggunakan Trello dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana proses pembuatan aplikasi berlangsung. Dalam pengembangan aplikasi ini, kami merencanakan beberapa sprint yang kami susun sebagai berikut. Nah, sprint itu digunakan untuk mengetahui target-target yang harus dicapai, yang berguna untuk mengorganisir pekerjaan yang harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Yang pertama ada sprint 1, yaitu perancangan aplikasi dengan tenggat waktu 11 Oktober 2023, yaitu mengidentifikasi kebutuhan user, kemudian mengidentifikasi tujuan pengembangan perangkat, dan yang ketiga menentukan fitur. Kemudian sprint yang kedua yaitu login, yaitu membuat username dan password. Dan yang ketiga yaitu desain tampilan awal, yaitu desain antarmuka dan tampilan login. Next. Lalu yang sprint yang keempat, yaitu desain pemesanan tiket dengan tenggat waktu 17 Oktober 2023 yang berisi ID penumpang, nama, alamat, stasiun awal, stasiun tujuan, kereta, gerbong, kriteria penumpang, total penumpang, dan pembayaran. Lalu sprint yang kelima yaitu form admin dengan tenggat waktu 17 Oktober 2023 yang berisi nama, username, password, dan edit data. Nah, next. Nah, dari rencana sprint yang telah dilakukan dalam bentuk papan Kanban dibuat di dalam
website Trello seperti gambar yang ada di dalam layar. Next. Selanjutnya yaitu penerapan UML. UML atau yang pertama yaitu use case diagram. Use case diagram adalah diagram yang menggambarkan hubungan antara pengguna dan sistem yang dibuat. Diagram ini menunjukkan bahwa ada dua jenis pengguna sistem, yaitu user dan admin. Pelanggan dapat melakukan tindakan seperti mencari tiket, memilih tiket, kemudian mengisi data diri, membayar tiket, dan melihat status pemesanan. Kemudian admin dapat melakukan tindakan mengolah data tiket, mengolah data pelanggan, dan mengonfirmasi pembayaran. Diagram ini juga menunjukkan hubungan antara tindakan-tindakan tersebut seperti include, extend, dan generalization. Nah, include itu adalah hubungan antara dua use case yang menunjukkan bahwa use case pertama selalu memasukkan use case kedua ke dalam eksekusinya. Kemudian extend, yaitu hubungan antara dua use case yang menunjukkan bahwa use case pertama dapat memperluas use case kedua dalam kondisi tertentu. Kemudian yang ketiga, generalization, yaitu hubungan antara dua aktor atau dua use case yang menunjukkan bahwa aktor atau use case pertama adalah spesialisasi dari aktor atau use case kedua. Next. Selanjutnya yaitu penerapan kelas diagram. Di dalam aplikasi si kereta memiliki beberapa kelas, yaitu yang pertama ada admin, kemudian user, jadwal, stasiun, tujuan, kereta, harga, dan tiket dengan atribut-atribut yang terdapat pada kelas tersebut. Nah, seperti yang digambarkan pada layar. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada sequence diagram yang merupakan salah satu penerapan dari UML. Sequence diagram ini menggambarkan semua proses yang dilakukan oleh admin. Jadi di sini aktornya adalah admin. Diagram ini menunjukkan bagaimana pesan atau perintah yang dikirim oleh admin kemudian akan diterima oleh objek-objek yang terlibat. Di sini ada login, halaman utama, tiket, edit tiket, hapus tiket, dan juga database. Di sini diagram ini menunjukkan bagaimana pesan atau perintah yang dikirim dan diterima oleh objek dalam pemesanan sebuah tiket. Jadi di sini aktornya yang berinteraksi adalah admin. Kemudian di sini admin dapat melakukan operasi login, dapat melakukan manajemen tiket, mengedit dan juga menghapus. Kemudian eh, di sini admin juga memiliki hak untuk mengakses dari setiap halaman seperti itu. Oke, next. Selanjutnya di sini ada sequence diagram. Jadi kalau tadi aktornya adalah admin, jadi di sini aktornya berupa user. Kemungkinan besar hampir sama dengan penjelasan sebelumnya, yakni user dapat mengakses halaman maksud, halaman utama dengan masuk, kemudian menuju ke reservasi dengan memilih kereta, dan juga memasukkan data-data, kemudian akan disimpan, dan jika berhasil, kemudian akan disimpan ke sistem, seperti itu. Next. Selanjutnya di sini ada activity diagram.
Jadi di sini activity diagram dari aplikasi pemesanan tiket kami. Di sini menggambarkan alur kerja dalam sebuah software atau sebuah proses bisnis. Jadi dalam activity ini terdapat halaman utama, reservasi, pemilihan kereta, pemilihan gerbong, dan di sini ada percabangan di sini eh, akan lanjut ke kembali ke pemilihan kereta atau melakukan isi data diri. Kemudian jika berhasil akan menampilkan hasil. Oke, next. Dan di sini selanjutnya ada state machine diagram. Jadi di sini eh, kurang lebihnya hampir sama seperti diagram-diagram yang sebelumnya. Jadi untuk mengetahui beberapa aktivitas apa saja yang terdapat pada aplikasi ini. Seperti contoh di sini ada halaman utama, reservasi, pemilihan kereta, isi data, kemudian tampilkan data. Di sini terdapat state, transition, event, kemudian ada guard, action, initial state, dan juga final state. Next, selanjutnya di sini ada komponen diagram. Jadi di sini komponen diagram ini merupakan alur atau penggambaran alur apa saja yang terdapat pada aplikasi kami. Seperti contoh di sini ada user interface, data pemesanan, koneksi PHP, data pendaftaran, pemesanan, dan juga database. Jadi semua komponen-komponen ini tentu akan saling memiliki hubungan satu sama lain dan kemudian akan disimpan ke dalam data-data dari aplikasi kami. Oke, next. Lalu selanjutnya adalah fitur utama aplikasi. Yang pertama ada data penumpang. Data penumpang ini berisi data pemesanan perjalanan yang otomatis akan terisi setelah adanya pemesanan perjalanan. Lalu yang kedua ada login. Untuk masuk dalam aplikasi, pengguna dapat melakukan login dengan memasukkan username dan password. Lalu ada edit data admin. Pengguna dapat mengubah data nama, username, dan juga password. Lalu ada edit data harga. Pengguna dapat mengubah data status kelas dan juga harga. Selanjutnya, perancangan aplikasi bisa dilihat seperti di layar. Ini adalah menu login dan juga menu edit data pada aplikasi EasyTrain. Lalu selanjutnya ada fitur utama pemesanan. Yang pertama ada ID penumpang. Nomor ID penumpang akan muncul secara otomatis saat penumpang ingin melakukan pemesanan tiket. Lalu yang kedua ada identitas penumpang. Pengguna dapat mengisi identitas seperti nama penumpang dan juga alamat. Lalu selanjutnya ada informasi stasiun, yakni daftar tujuan yang sudah tersedia. Lalu ada informasi kereta, yakni pengguna dapat memilih nama kereta dan gerbong dari daftar yang tersedia. Lalu ada tanggal keberangkatan, pengguna juga dapat memilih tanggal keberangkatan yang diinginkan. Lalu harga tiket akan muncul secara otomatis sesuai dengan tujuan dan tipe penumpang yang dipilih oleh pengguna. Lalu total harga akan muncul secara otomatis dengan mengalihkan harga tiket dengan jumlah tiket yang dipilih. Lalu selanjutnya pembayaran. Pengguna dapat memasukkan uang pembayaran, maka otomatis sistem akan menghitung uang kembalian dengan mengurangi uang bayar total harga. Lalu selanjutnya ada tiket.
yang akan otomatis dibuat sesuai dengan pemesanan yang telah dilakukan. Lalu selanjutnya ada data tiket dan pemesanan perjalanan. Dan juga bisa dilihat di layar, ini adalah tampilan tiket yang sudah dibuat. Dalam pengembangan aplikasi pemesanan tiket kereta api, kami mengidentifikasi tantangan dalam proses pemesanan tiket konvensional dan berusaha memberikan solusi modern melalui aplikasi ini. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keamanan dalam pemesanan tiket kereta api. Ini membantu mengatasi masalah potensial seperti kesalahan reservasi dan penantian yang lama di stasiun. Selain itu, pengguna aplikasi itu memungkinkan pengumpulan data yang akurat dan transformasi dari format hard copy menjadi soft copy untuk penyimpanan dan pengelolaan data yang lebih baik. Dengan demikian, aplikasi pemesanan tiket ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan pengalaman dalam merencanakan perjalanan kereta api dan menjadikannya lebih efisien dan aman. Oke, jadi kami membuat sebuah aplikasi sederhana, yakni aplikasi yang berkaitan tentang pemesanan tiket kereta api. Tentunya nanti diharapkan aplikasi sederhana ini tujuannya dapat membantu masyarakat dalam melakukan pemesanan tiket kereta api yang selama ini sering terjadi problem ketika akan memesan tiket kereta api. Jadi di sini nanti kami tujuannya untuk mempermudah sekaligus eh, memberikan efisiensi pada pemesanan tiket kereta api. Oke, jadi ini adalah source code yang telah ada, dimulai dari fitur login. Jadi sebelum masuk ke aplikasi tentunya harus dilakukan fitur login. Dan di sini eh, apabila di run maka akan muncul fitur login seperti ini. Jadi nanti user akan diminta untuk memasukkan username dan juga password. Dan di sini juga terdapat fitur login untuk admin dan juga untuk penumpang. Di sini jika dimasukkan eh, username berupa Ari, maka di sini akan gagal untuk login seperti itu. Karena kan database-nya di sini itu database yang digunakan untuk login. Jadi di sini kita harus melakukan login sebagai admin dengan nama admin, username admin dan juga password sebagai admin. Dan jika kita masukkan kembali sini sebagai admin, maka akan terdapat data seperti ini. Oke, proses login sebagai admin akan seperti ini. Ini adalah tampilan login sebagai admin dari aplikasi kami. Baik, selanjutnya ada fitur admin, di mana fitur ini untuk menambahkan admin, kemudian mengedit admin, dan menghapus data-data admin. Juga untuk mengedit dan menambahkan data harga kereta api. Baik, di sini saya akan melakukan penambahan admin.
Ini saya akan menyimpan data tersebut. Nah, di sini akan muncul tampilan berhasil, maka data tersebut akan bertambah di data admin. Nah, kemudian jika untuk mengedit, kita tinggal mengklik saja, kemudian kita langsung mengedit data tersebut, lalu klik simpan. Mohon maaf, saya salah klik. Untuk mengedit, kita akan mengklik tombol edit, nah, maka akan berganti seperti berikut. Di sini saya mengedit nama Ari menjadi Ari 1. Selanjutnya untuk di harga, saya ingin mengganti harga status dewasa menjadi 70.000 pada kelas eksekutif. Maka harga kereta api status dewasa kelas eksekutif sudah terganti di harga 70.000. Kita lihat data tersebut pada PHP My Admin seperti berikut. Kita refresh. Nah, di sini sudah bertambah admin Ari 1 dengan username sebagai berikut, dan harga kereta api juga sudah terganti menjadi 70.000. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai fitur tiket. Setelah penjelasan dari teman saya di sini, saya ingin menjelaskan tentang fitur tiket pada aplikasi kelompok kami. Di sini kita bisa mengisikan data diri penumpang berupa nama penumpang, lalu alamat penumpang, lalu stasiun tujuan, lalu jenis kereta api, lalu pemilihan gerbong. Kita juga bisa memilih tanggal keberangkatan, dan juga kita bisa menentukan berapa banyak eh, penumpang dewasa dan juga anak-anak. Bisa seperti itu. Lalu kita akan memasukkan jumlah uang yang dibayarkan kepada penumpang. Setelah itu kita bisa mengklik simpan untuk mencetak tiket tersebut. Nah, bisa kita lihat tiket yang sudah dibuat akan masuk ke data penumpang. Selanjutnya yaitu tampilan data penumpang. Dalam tampilan ini terdapat data penumpang dari penumpang yang telah melakukan reservasi tiket sebelumnya. Data ini telah terkait dengan database, ya, dalam database. Nah, datanya telah sesuai atau sama seperti yang ada di database.
Dalam tampilan data penumpang ini digunakan untuk manajemen data penumpang kereta api yang disimpan dalam basis data yang mencakup percetakan data dan penghapusan semua pencatatan. Nah, dalam tampilan itu terdapat tombol hapus untuk hapus semua data penumpang. Coba diklik, akan tampil pesan untuk menghapus data, kemudian klik ya. Nah, terdapat pesan berhasil. Oke, maka data telah dihapus semua. Sekian dari saya. Jadi seperti itu kurang lebih dari guru kami yang telah melakukan beberapa pengaplikasian dari CRUD pada proyek yang telah kami buat. Demikian presentasi dari kelompok 9 Sistem Informasi B22. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.